Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Ya, hari ini Anda akan nge-review pertandingan antara United melawan Southampton di Old Trafford, di mana kedudukan berakhir dengan hasil 3-1. Kita berhasil melakukan comeback melalui hat-trick hero dari seorang Amad Diallo. Itu pun memerlukan waktu di menit 80-an baru kita bisa membobol gawang klub juru kunci ini, di mana di kiper Onana kembali menjadi starter dengan di depannya ada 3 back, yaitu Matthijs de Ligt, Leny Yoro, dan juga Lisandro Martinez, dengan double pivot Ugarte dan Maino, yang lagi-lagi Maino gagal membuktikan kemampuannya untuk menguasai lini tengah. Sekali lagi duet dari Ugarte dan Maino tidak berjalan dengan mulus karena beberapa kali berhasil diekspos dan Ugarte harus bekerja keras mengcover area Maino. Maino sendiri tidak memberikan dampak signifikan selama babak pertama, dan di babak kedua akhirnya diganti dengan Bruno menjadi gelandang bersama Ugarte dan Anthony masuk duet di depan bersama Garnacho, di belakang Højlund. Di wingback ada Amad Diallo dan wingback sebelah kiri Noussair Mazraoui mengisi posisi Dalot yang terkena akumulasi kartu merah. Babak pertama cenderung membosankan, kita kembali berhasil ditekan dengan beberapa kali pressing dari Southampton sendiri. Bahkan Euro beberapa kali terekspos sampai babak kedua, sampai menit sampai Euro diganti itu. Mungkin Euro sendiri masih nervous kali ya, karena dia kan hanya melawan Sule mana kan, bukan melawan seorang Vinicius, tetapi beberapa kali berhasil dilewati, beberapa kali juga mengancam gawang Onana. Untung Onana tampil brilian pada laga malam ini. Save krusialnya berhasil membuktikan bahwa dia memang sejauh ini memang layak sih untuk jadi kiper utama. Walaupun kembali kita kebobolan terlebih dahulu melalui sepak pojok, tetapi itu kan berdasarkan deflect dari Ugarte sehingga terhitung sebagai own goal. Di babak pertama kita berhasil diobok-obok sebenarnya. Kita nggak bisa mengembangkan permainan, kita dimatikan di lini tengah. Ada sebenarnya satu peluang dari dari Garnacho, tapi masih menyamping umpan dari Rasmus Højlund, yang seharusnya kalau bisa dikonversi sih bisa mengangkat mental kita lebih baik sih. Mampu unggul lebih dahulu akan membuat kita semakin pede untuk menguasai permainan. Aneh rasa sih kita masih kalau di sisi kanan kita di sisi Euro berhasil diekspos oleh Sulemana, dan di sisi kiri kita di Mazraoui dan Licha berhasil diekspos oleh Taylor Dibling. Kiri kita berhasil diekspos oleh Taylor Dibling yang sempat diisukan juga United menaruh minat kepada bakat muda timnas Inggris ini. Di babak kedua setelah masuknya Anthony, sebenarnya juga ada peluang emas dari Anthony itu melalui umpan dari Garnacho, tapi eksekusi dari Anthony sendiri juga belum menemukan sasaran. Meskipun sudah diberi kepercayaan oleh Amorim beberapa kali, tetapi penampilan Anthony masih seperti itu saja. Ya memang akan dipersilakan pergi si Anthony. Kemudian di menit berapa ya ini, di menit 53-54 yang aneh juga bertanya-tanya sih, kenapa si Ugarte ditarik? Apakah karena memang murni rotasi atau memang dia ada sedikit masalah? Ugarte digantikan oleh Toby Collier dan Højlund digantikan oleh Zirkzee. Di sini Collier diberikan kesempatan lagi oleh Amorim dan mampu menjawabnya dengan penampilan apik. Dia mampu bermain tenang, bermain lebih dewasa. Kebuntuan sendiri baru pecah di menit 82 melalui aksi individual dari Amad Diallo, mana syuting pertama masih mampu diblok oleh back dari Southampton, kemudian ada bola rebound dan mampu diselesaikan dengan baik dengan kaki kanan. Entah kenapa kita baru pecah di menit 80, mungkin ada beberapa faktor juga sih, seperti yang berkali-kali aneh sampaikan bahwa Maino dan Ugarte ini bukan duet yang cocok. Karena mungkin Ugarte mampu mengcover
area pertahanan, tetapi Maino kurang bisa mendistribusikan bola ke depan. Malah beberapa kali terlihat kebingungan di sini. Terus selain lini tengah kita yang kurang, dari Bruno sendiri juga juga jarang memberikan umpan-umpan yang baik sih dalam pertandingan ini. Lebih sering dia melakukan shooting alias maruk. Berkali-kali dia mencoba shooting tapi buntu. Kembali lagi aneh, kasihan juga sih kepada Højlund. Dia sudah berjuang mau menjemput bola ke tengah, ikut membantu di belakang, bahkan sesekali mengisi posisi Garnacho, tetapi ya apa mau dikata, dia masih belum bisa memberikan assist maupun gol. Tapi ketika Zirkzee masuk, permainan bahkan lebih hidup daripada adanya Højlund. Mampu mendistribusikan bola dengan baik dari tengah ke depan, entah ke Ahmad maupun ke Garnacho. Kita terselamatkan oleh kerja keras Ahmad sih sebenarnya. Dari gol pertama dia melakukan dribbling dan mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Southampton, di mana Garnacho nggak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian menjelang akhir babak di menit 80 berapa ya itu? Di menit 83 akhirnya Euro ditarik, tapi aneh rasa cukup telat sih karena nggak memainkan Maguire dari awal. Mungkin ingin menambah jam terbang Euro, tetapi kan kita lihat penampilan Euro juga masih kurang mungkin masih perlu adaptasi lagi sebagai substitusi daripada sebagai starter. Lalu Eriksen juga masuk menggantikan Mazraoui. Jadi kita ada penyuplai kreatif lagi, karena ya emang di menit-menit akhir, menit-menit krusial kita mau nggak mau harus all out kan. Kita nggak mungkin akan bermain bertahan, kita pasti all out menyerang. Apalagi ini di kandang melawan juru kunci, sampai kalah kan akan memalukan, karena kita kemarin melawan Big Six saja bisa mengimbangi. Gol kedua proses Ahmad 1-2 dengan Eriksen dan diakhiri dengan assist dari Eriksen, kemudian diselesaikan oleh Ahmad. Proses kombinasi 1-2 dengan Eriksen yang cukup baik diselesaikan Ahmad dengan baik juga, sehingga kita berhasil comeback di extra time. Ahmad berhasil melakukan pressing terhadap back Southampton dan akhirnya berhasil mencetak hat-trick pertama kalinya untuk United. Setelah melakukan perpanjangan kontrak, memberikan penampilan yang baik, mencetak hat-trick, adalah awal yang sempurna untuk Amad Diallo. Satu-satunya hidden gem yang ada di United dikala para pemain yang lain nggak mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Amad Diallo mampu bekerja Spartan, lebih Spartan daripada yang lain. Pressing sampai akhir. Menangan ini selain membuktikan bahwa mental kita masih ada, mental bertarung kita masih ada sampai menit terakhir, seenggaknya mampu memperbaiki posisi kita walaupun masih bertengger di posisi 12 dengan jadwal liga yang sudah lewat separuh sih. Berarti mungkin menyisakan beberapa pertandingan lagi ya. Mungkin ada 15 kali ya. Ya semoga kita bisa finish di akhir musim sih. Aneh nggak berharap muluk-muluk, paling nggak posisi 7 atau 8 mungkin aneh sudah senang sih. Dimana mungkin juga bisa kembali mengangkat Piala FA itu juga merupakan bonus. Tapi paling nggak sistem dari Amorim sudah berjalan dan para pemain juga paham tentang apa yang harus dilakukan. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih telah menonton. Mari kita nikmati Jumat berkah, Jumat yang berbahagia. Setelah kita berhasil comeback. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.